Ya, kita record dulu. Oke, teman-teman, hari ini kita pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat berarti pertemuan terakhir kita online atau daring. Jadi minggu depan kita kuliahnya offline ya atau luring nanti. Oke, langsung aja pertemuan keempat. Oh iya, materinya belum bisa dibuka kalau teman-teman tidak membuka video dulu ya. Ada yang sudah berhasil membuka materinya? Sudah, Ibu. Udah ya, aman ya. Kayaknya harus seperti itu kan ya. Biar ada menyimak sedikit lah, sedikit. Nanti kita akan membahas bersama-sama karena di sini materinya sudah mulai butuh konsentrasi tinggi lagi ya. Konsentrasi yang lebih tinggi lagi. Oke, teman-teman, saya ingatkan untuk mengisi presensi, jangan lupa di Litera ya, 30 menit sebelum sampai 30 menit sesudah jadwal kuliah. Jadi kalau di luar jam itu tidak bisa mengakses lagi kehadirannya ya. Mau yang MSIB ataupun yang MBKM lainnya, misalkan ikut ke kelas saya, wajib konfirmasi kehadiran dulu ya, mengisi aja presensinya. Lalu konfirmasi kehadiran dosen pada Litera sudah ya. Ada yang izin hari ini atau masuk semua? Kalau ada yang izin nanti ajukan juga di Litera ya, surat izinnya atau surat sakitnya. Oke, ya nanti teman-teman sesekali on cam ya, on cam atau kita banyak diskusi ketika perkuliahan. Kalaupun misalkan belum sesi diskusi, misalkan kalau ada yang tidak paham ya nggak apa-apa, langsung ditanyakan dulu aja. Ya, sebelum mulai saya ingatkan lagi untuk menyiapkan kalau teman-teman harus siap menyimak dan juga nanti mendengarkan ya, mendengarkan dan juga menyimak. Karena teman-teman harus menyiapkan mental sendiri ya, kesiapan teman-teman sendiri untuk menerima informasi baru yang akan kita pelajari hari ini. Walaupun informasinya tidak baru, tapi ya jangan menolak memahami ya, jangan menolak memahami, tapi terima aja dulu. Misalkan ada konsep yang belum paham, ya nggak apa-apa dicoba pahami dulu ketika kita belajar. Nanti setelah itu kan ada sesi diskusi, nah nanti kita bisa perdalam lagi di sana ya. Oke, pertemuan keempat kita akan belajar tentang pendugaan parameter satu populasi nih ya, nanti estimasi rataan, proporsi dan simpangan baku. Sebelum ke materi, minta tolong dipimpin doa dulu. Baik, Bu. Izin memimpin doa, Bu. Assalamualaikum, teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Kalau Fikri kayaknya kurang bagus ya signalnya. Apa di saya yang kurang bagus? Di internet. Ya, sudah selesai teman-teman berdoanya. Halo, Iya, Bu. Ya, Halo, Bu. Bu. sudah selesai. Di saya apa di kalian nih yang koneksinya jelek nih? Udah, Tadi Bu. nggak ada suaranya. Nah, di saya. Sepertinya di saya, Bu. Ibu lancar, Bu. Lancar ya. Ya udah, berdoa masing-masing udah selesai ya. Semoga dimudahkan dan juga semoga saya juga mudah dalam penyampaiannya ya, sehingga mudah dimengerti.
Oke, sediakan catatannya karena di sini akan banyak persamaan juga, rumus juga ya, rumus atau kondisi-kondisi yang harus teman-teman pahami penggunaannya. Yang sekarang yang satu populasi, nanti dua populasi pertemuan kelima nih, ya, estimasi rataan, proporsi, dan simpangan baku. Agak lama sekarang ya. Oke, ini adalah, kalau misalkan nanti suara saya kurang jelas, tolong diingatkan ya, tolong disampaikan. Nah, ini sub-sub materinya, ya, sub-sub materinya ada konsep dasar metode inferensi dulu, terus metode penaksiran klasik itu seperti apa, estimasi titik dan estimasi interval, estimasi rata-rata, proporsi, dan simpangan baku. Oke, konsep dasarnya kan tujuan utama kita mengambil sampel dari populasi itu kan untuk memperoleh informasi ya mengenai ya parameter-parameter dari populasi itu sendiri. Nah, contohnya misalkan sebuah populasi diketahui berdistribusi normal, tetapi parameter rataannya ataupun variansinya tidak diketahui. Misalkan cuma diketahui rataan berdistribusi normal aja, tapi rataannya dan variansinya tidak diketahui. Lalu ada lagi misalkan suatu populasi diketahui berdistribusi binomial, tapi parameter proporsinya tidak diketahui, gitu ya. Nah, parameter-parameter atau distribusi ini, oleh karena itu parameter populasi itu misalkan tidak diketahui ya, maka dalam ilmu statistika itu atau statistika inferensi harus ada cara ya, ada dipelajari cara mengetahui parameter tersebut. Tentunya ini secara ilmiah ya, secara ilmiah menggunakan perhitungan-perhitungan ataupun pendugaan secara ilmiah atau statistik. Nah, jadi ada dua metode teman-teman di sini, metode ya dalam konsep dalam metode inferensi itu ada metode klasik dan juga metode bias. Nah, kalau metode klasik ini statistik inferensi ya, metode inferensi didasarkan pada informasi. Informasi ini diperoleh melalui sampel acak, artinya kita ada sampling di situ ya, ada sampling menggunakan metode sampel acak. Kalau yang bias ini menggunakan subjektif, pengetahuan secara subjektif dulu ya, mengenai distribusi peluang parameter yang tidak diketahui bersama informasi yang diberikan oleh data sampel. Nah, kita akan membahas yang di klasik karena secara ilmiah ya, walaupun yang subjektif juga ilmiah, tapi tidak masih diragukan dia ketepatannya karena dia masih bersifatnya subjektif. Nah, gimana cara mengetahui parameter populasi itu? Nah ya, jadi ada beda ya parameter populasi sama statistik sampel. Kan ada istilah-istilah itu ya, beda di pertemuan pertama kita sempat bahas. Nah, di situ nanti teman-teman pelajari lagi perbedaannya apa nih. Kalau populasi disebutnya parameter, kalau sampel disebutnya statistik gitu ya, ada perbedaannya. Oke, kalau di sini berarti untuk mengetahui parameter populasi ya, ada cara pendugaan atau estimasi ini yang akan kita pelajari hari ini ya, estimasi dan juga ada pengujian hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara yang harus kita uji kebenarannya. Jadi nanti ini dipelajari di pertemuan ke berapa? 67 ya, 67 ya. Nanti kita pelajari tentang pengujian hipotesis. Nah, yang sekarang dan minggu depan cara pendugaan ataupun penaksiran atau estimasinya ya tentang. Nah, dua cara ini didasarkan pada statistik ataupun besaran yang dihitung dari sampel, sehingga kita harus ambil sampelnya dulu dari populasi ini ya. Walaupun kita akan mencari parameter populasi, tapi kita menduganya dengan pengambilan sampel. Jadi kita menduga parameter sampel ya untuk menentukan parameter statistik sampel untuk menentukan parameter populasi. Yang kalau kita ambil semua data populasi kan mungkin terlalu banyak ya, jadi kita ambil sampel, nah kita duga statistik sampel atau besaran sampelnya, rata-ratanya, terus variansnya ya sih, lalu apalagi proporsinya misalkan dari sampel. Oke, kita akan belajar tentang metode penaksiran klasik ya. Metode penaksiran klasik ini
parameter populasi ditulis dengan huruf Latin, theta ya. Nah, ini adalah parameter populasi, misalkan simbolnya theta. Nah, ini ada berupa rata-rata populasi, simpangan baku populasi, dan proporsi populasi. Sedangkan statistik dari sampel berarti kan bagian dari parameter populasi ini ya. Statistik dari sampel ditulisnya theta atau pi. Kalau di parameter populasi theta, kalau dari sampel, statistik dari sampel itu theta atau pi. Nah, ini berupa ya rata-rata dari sampelnya, simpangan baku sampelnya, dan proporsi dari sampelnya. Nah, dalam statistik inferensia, kita pakai theta atau pi ini ya, statistik dari sampel ya. Statistik dari sampel inilah yang kita pakai untuk menduga parameter dari populasi. Parameter populasi itu apa aja? Tadi ya rata-ratanya, simpangan baku populasi, proporsi populasinya. Tuh. Jadi kita menggunakan statistik dari sampel, rata-rata sampel, simpangan baku sampel, dan proporsi sampel. Oke, nah jadi kita menggunakan ini nih, yang sampel nih. Ini kan statistik sampel ya, ada rata-ratanya, misalkan simpangan bakunya, ada proporsinya. Nah, kita gunakan ini untuk menduga nilai-nilai populasi ini. Rata-rata populasi, simpangan baku populasi, dan proporsi populasi. Oke, ini hanya simbol aja. Nanti misalkan rata-rata sampel itu dipakai untuk menaksir rata-rata dari populasi, ya, begitu seterusnya. Nah, pendugaan parameter ada untuk satu populasi dan dua populasi. Sekarang kita akan mempelajari untuk satu populasi dulu ya. Untuk satu populasi, minggu depan kita untuk yang dua populasi. Oke, jadi ini rata-rata sampel untuk menaksir rata-rata populasi, proporsi sampel menaksir proporsi populasi, dan selanjutnya. Sorry. Nah, ada juga teori pendugaan, ada dikenal dengan dua jenis pendugaan atau estimasi. Jadi estimasi itu ada dua jenisnya, ada pendugaan titik ya, pendugaan titik, dan ada interval. Nah, kalau titik ini berarti parameter populasinya hanya diduga dengan memakai satu nilai aja. Satu nilai aja, misalkan rata-ratanya 56, ya udah satu aja, satu angka itu aja, itu disebut dengan estimasi titik. Sedangkan interval ini namanya juga interval ya, berarti dia ada range, berada dalam suatu interval. Misalkan rata-rata parameter ya, parameter populasi ini berada di antara parameter 1 sampai parameter 2 gitu. Jadi ada rentang. Atau rata-ratanya di antara 52 sampai 56. Nah, itu disebut estimasi interval. Jadi kalau titik cuma ada satu angka aja, tapi kalau interval ada range-nya ya. Nah, ini contohnya yang tadi, misalkan untuk menaksir tinggi rata-rata mahasiswa Indonesia, misalkan diambil sebuah sampel ya. Nah, data sampel ini dikumpulkan, lalu dihitung rata-rata sampelnya. Misalkan diperoleh rata-rata sampelnya itu 163 cm. Nah, jika 163 cm ini dipakai untuk menaksir rata-rata tinggi mahasiswa Indonesia, berarti itu populasinya ya, mahasiswa Indonesia, maka 163 cm ini merupakan titik taksirannya, ya, titik taksiran atau rata-rata sampelnya, penaksir untuk rata-rata populasinya. Jadi di apa ya? Dikira-kiranya hanya dalam satu titik itu saja. Nah, ini untuk estimasi titik ya. Jadi kita hanya punya satu nilai. Jadi untuk menghitung rata-rata sampel ya rumusnya sigma X per N. Terus untuk penduga varian sampelnya ya, varian sampelnya jangan lupa S kuadrat sama S itu beda. S kuadrat itu apa? S itu apa ya? Terus ada juga proporsinya. Proporsinya rumusnya yang kemarin kita sempat pelajari ya. Kemarin kita pelajari untuk satu titik. Nah, sedangkan kalau penduganya satu titik aja ya, satu titik bisa saja meleset dari target gitu. Jadi ada penduga selangnya ya. Jadi kalau misalkan kita menduga di satu titik, sedangkan targetnya di sini. Jadi kan
ada kemungkinan dia tidak selalu tepat dalam menduga parameter populasinya. Makanya digunakan dalam bentuk selang interval. Jadi range-nya kan lebih banyak ya, lebih luas. Jadi lebih mewakili dari target atau dari populasi itu, tidak hanya di satu titik. Nah, dalam setiap pendugaan ini ada yang disebutnya kesalahan atau errornya itu ya, kesalahan. Oke, yang untuk penduga selangnya ada yang disebut dengan konsep probability atau selang kepercayaan atau CI-nya ya, confidence interval. Nanti kita akan belajar confidence intervalnya berapa saja yang bisa kita gunakan. Oke, paham kenapa kita harus menggunakan estimasi interval daripada estimasi titik? Untuk menghindari kesalahan ya, untuk menghindari ketidaktepatan dalam menduga parameter populasi. Kayak misalkan kalian, kalau misalkan apa namanya, misalkan apa ya, beli satu rasa kue aja, misalkan satu rasa kue ini paling enak misalnya. Nah itu belum tentu bisa mewakili seluruh kue yang paling enak di toko itu. Kalau misalkan kalian beli 1, 2, 3 lebih banyak kan lebih bisa menilai gitu kalau kue-kue itu memang beneran enak, misalkan itu contohnya. Oke. Oke, ini misalkan ya, ada dari sebuah populasi diambil dengan acak, ya cara acak sederhana, kita memperoleh rata-rata sampelnya 10. Sedangkan rata-rata populasinya tidak kita ketahui. Nah, nilai 10 ini merupakan estimasi titik ya. Jadi ini adalah estimasi titik. Nah, kalau kita misalkan menyatakan bahwa rata-ratanya itu terletak di antara 8 dan 12, nah maka jarak antara 8 sampai 12 itu kan merupakan estimasi ya. Estimasi dengan interval terhadap rata-rata populasi mu ini ya. Jadi bisa dituliskannya seperti ini. Estimasi dengan interval bisa ditulis kalau tadi 8 sampai 12 ya, 8 sampai 12 berarti rata-ratanya di sini berapa? Rata-ratanya kan 10 ya, rata-ratanya 10. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini, rata-ratanya X bar dikurangi 2 sebelah kiri ya, atau X bar ditambah 2. Jadi 10 kalau dikurangi 2 kan 8, dan 10 kalau ditambah 2 kan 12. Nah, jadi karena X barnya 10, jadi dituliskannya seperti ini. Jadi inilah yang akan kita cari di estimasi interval tadi. Di pendugaan rata-rata, proporsi, simpanan baku ya, kita akan mencari di sini. Mencari nilai ini. Paham yang ini ya untuk penulisannya? Aman? Paham, Insya Bu. Allah, Bu. Aman ya. Oke. Oke, yang ini misalkan distribusi sampling akan normal dengan rata-rata mu dan kesalahan standarnya, misalkan ini ya. Sigma X dibagi akar N. Nah, standar normal variabel dihitung dengan rumus nilai Z kemarin ya, nilai Z. Nilai Z, nah pada titik di mana X bar sama dengan mu ditambah 1,96, misalkan ya, ini X barnya, maka nilai Z-nya kan seperti ini nih. Kurang mu ya. Nah, ini X barnya kita tuliskan sebentar. Oke. Nah, ini misalkan kita X barnya seperti ini. X barnya. Jadi untuk X bar ini kita tuliskan yang ini ya. Kita tuliskan yang ini. Jadi mu ditambah 1,96 theta X dikurangi rata-ratanya ya, rata-rata dari yang diinginkan kita ingin cari dibagi dengan simpangan bakunya. Simpangan bakunya. Sehingga diperolehlah ini coret-coret, jadi diperoleh nilai Z-nya 1,96 gitu ya. Oke. Terus kita gambarkan kurva Z-nya. Kurva Z-nya ini kan kalau X barnya mu, nilai Z-nya kan sama dengan 0 ya. Jadi dituliskan di sini Z-nya 0. Lalu untuk mu-nya tadi kita tuliskan lagi yang ini ya. Nah, sedangkan nilai Z-nya 1,96 yang ini. Kita tuliskan lagi. Lalu, nah, jadi untuk peluangnya kita cari ya. Kita cari peluangnya 0 dikurangi 1,96. Artinya 0,47
50 ya. Nah, untuk standar deviasinya dituliskan seperti ini ya. Nah, dari gambar ini artinya kita ada selangnya nih antara mu-nya ini sampai dengan ini. Jadi kita arsir. Jadi artinya 47,5% dari rata-rata sampel ada di interval mu sampai ini ya. Mu sampai mu ditambah 1,96 theta x. Dan 47,5% ada di interval mu sampai mu dikurangi ya. Jadi ada plus dan juga ada kurang. Jadi plus minusnya itu ditambah dan dikurangnya sama ya. Kita masih pakai tabel Z nanti ya. Tabel Z, tabel T dan juga ada yang baru tabel chi-square. Nah, ini untuk menentukan interval keyakinannya ya. Jadi untuk menentukan selang kepercayaannya, kita cari P antara negatif 1,96 yang tadi ya. Z-nya itu antara peluang. Peluang antara Z negatif 1,96 dan positif 1,96. Berarti kita cari nilai P negatif ini ya. Negatif ini Z-nya. Dan juga yang plus ini. Jadi nilai Z-nya itu adalah sekian kalau dilihat. Nanti coba dicek lagi di tabel Z ya. Jadi sekian atau 95%. Ini selang kepercayaannya ya, selang kepercayaannya. Jadi dibalik kalau dulu kita ada selang kepercayaannya dulu nih. Kalau sekarang kita cari selang kepercayaannya itu berapa ya. Jadi ada 95%. Terus kita gambarkan ke dalam kurva ini. Kurva ini berarti dituliskannya seperti ini ya. Rata-rata di antara X bar 1 dikurangi sekian ya. Dan juga X bar ditambah yang ini, 1,96. Oke. Jadi dituliskan di kurvanya ini mu-nya, nilai Z-nya 0, berarti di Z kirinya negatif ya, negatif 1,96. Dan di sebelah kanannya positif. Ini juga dituliskan ya, atau bisa dituliskan seperti ini. Jadi untuk selang kepercayaannya itu adalah 95% berada di antara rata-rata dikurangi 1,96 atau rata-rata ditambah 1,96. Nah, ya. Oke, jadi dari sini kita mengetahui selang kepercayaannya kan 95% ya, yang ini. Ya, ini 95%, artinya 95% rata-rata sampel ada di dalam interval ini. Ada di dalam interval ini ya, yang ini 95%. Nah, 95% ini disebutnya tadi confidence interval estimate atau CI ya, atau gamma, atau disebutnya keyakinan estimasi interval. Keyakinan estimasi interval. Artinya, selebihnya ya, artinya ada sisa 5%. 5% ini yang tidak termasuk ke dalam interval koefisien CI ini ya. Jadi 1 dikurangi CI. Kalau ini 1 dikurangi 0,95 berarti ya. Jadi sisanya adalah 5% di sini. 5% dibagi 2 lagi. Jadi 5% nanti sisanya 5% ini dibagi ke dalam 2 ini. Dalam 2 masing-masing. Ya, paham dari sini teman-teman? Kalau kemarin kan kita cari yang di luarnya dulu tuh 5%-nya misalnya. Kalau sekarang kita cari selang kepercayaannya berapa persen nih. Jadi istilah ini dihafalkan, harus bisa membedakan mana yang disebut dengan CI-nya ya, confidence intervalnya, atau yang disebut dengan alpha. Alpha ini yang 5%-nya sisa dari CI-nya ya, sisa dari CI-nya. Alpha dan juga CI ini jangan sampai tertukar. Oke, contohnya lagi misalkan angka pengganda 1,96 yang digunakan ini sangat erat kaitannya dengan keyakinan interval CI yang kita buat.
Nah, misalkan kalau CI-nya 99% ya, kalau misalkan CI-nya 99%, maka luas area di bawah kurva normalnya atau nilai Z-nya itu, nah kita cari nilai Z-nya ya. Nah, 1 dikurangi CI, kita harus cari alfanya dulu nih. Berarti alfanya kan 1 dikurangi CI, berarti 1 dikurangi 0,99 yang ini ya. Jadi alfanya 0,01. Alfanya 0,01. Nah, kita mencari nilai Z-nya. Nilai Z-nya berarti Z alfa per 2. Tadi kan ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Makanya kita harus bagi 2 di sini ya. Z-nya alfa per 2. Jadi alfanya 0,01 dibagi 2. Jadi kita cari Z 0,005. Ini 0,005 ini kita cari di tabel Z. Di tabel Z ya, atau luas area di bawah kurva normal. Nah, kalau kemarin, ini harus dihapus dulu sebentar. Oke, kalau kemarin kan kita malah mencari diketahui loh nilai Z-nya berapa, lalu kita cari yang alfanya berapa gitu ya. Ya, nah sekarang kita ingin mengetahui nilai Z-nya dari alfa yang kita ketahui tadi. Tadi kan alfanya yang kita cari adalah 0,005 ya. Halo? Kurang bagus ya? Bagus, Jelas, Bu. Bu. Oh, bagus ya. Oke, lanjut berarti. Oke, kita akan mencari yang nilai Z-nya 0,005 ya. 0,005 ini. Berarti ada di mana? Di nilai di sininya. Dan nanti kalau habis masuk lagi ya. Berarti ada di rentang ini ya. 0,0051 dan 0,049. Nih yang merah ini. Perhatikan ya. Oke. Karena nilainya tidak ada di sini, 0,005 ini ya, berarti kalian lakukan interpolasi, harus mencari interpolasi. Tapi yang kita tahu pastikan di arah ke kirinya adalah yang negatif 2,5 ya, negatif 2,5. Kita nggak tahu di sininya nih antara 0,07 ini dan 0,08. Nah, 0,05 tuh harapannya kan di tengah-tengah ini ya. 0,005 berarti ada di antara rentang 0,07 dan 0,08. Kita lakukan interpolasi ya. Interpolasi masih ingat yang ekonomi teknik kan ya? Sama aja rumusnya, sama aja untuk rumus interpolasi. Jadi pakai rumus interpolasi yang ekonomi teknik. Nah, jadi kan kita akan mencari nilai X-nya 0,005. Sedangkan Y-nya kan negatif 25 ya, 2,575 ini. Kita anggaplah Y-nya belum tahu nih. Y-nya anggap belum tahu di sini ya. Y-nya akan kita cari yang negatif 2,575 ini akan kita cari ya. Nanti sehingga akan diperoleh seperti persamaan yang ini, yang di bawah ini. Jangan lupa dituliskan sigma-nya, sigma X bar-nya ya. Ini dituliskan. Oke, kita coba perhitungan interpolasinya. Perhitungan interpolasinya di sini. Oke, kita harus tuliskan di sini X1-nya yang mana ya. X1-nya ini adalah yang tadi yang 0,051 yang ini ya. Kelihatan nggak ya? Oke, 0,051 adalah X1, lalu X2-nya yang 0,049 yang di dalam sini ya, 0,049, lalu Y1-nya 2,57. Nah, negatif ini kita abaikan dulu ya. Tanda negatif ini kita abaikan dulu. 2,57 itu dari mana? 2,5 ditambah yang ini. Yang nilainya 0,051 kan 0,07 ya, 0,07. Jadi Y1-nya 2,57. Sedangkan Y2-nya berarti yang 2,5 ditambah 0,08-nya atau 2,58. Jadi yang menghasilkan, kalau X1-nya 0,051 berarti Y1-nya harus yang menghasilkan ininya berapa gitu ya. Kalau Y2-nya yang
ini berarti harus cari yang yang menghasilkan 0,049 itu berapa. Oke, ini sudah clear ya 1 ya 2-nya. Nah, kita akan mencari nilai X-nya yang 0,005. Nah, ini adalah nilai alfa yang diinginkan atau yang akan kita cari. Sebenarnya nilai alfanya berapa sih? Berapa sih atau nilai Z yang akan kita cari nilai Y-nya. Ini nilai Z yang akan kita cari, sedangkan yang X ini adalah nilai alfa yang kita inginkan atau yang akan kita cari. Oke. Oh, ternyata tertutup. Clear order. Sip. Nah, dengan interpolasi ini, jadi jangan lupa dimasukkan ya, dimasukkan. Kita perolehlah nilai Y-nya adalah negatif 2,575. Nah, terus teman-teman cek juga, misalkan hasil perhitungan saya betul nggak ya? Nah, 2,575 masih ada di rentang ini nggak? Antara 0,07 dan 0,08. Kalau masih di dalam rentang itu berarti ya betul ya hasil perhitungan interpolasi kita. Jadi logikanya kan ada di antara 2,57 dan juga di antara 2,58 untuk nilai Y-nya ini. Ya, jadi nilai Y di sini adalah 2,575. Untuk menghasilkan nilai X-nya 0,005. Jadi kalau ada selama ada di tabel ini sih aman, tinggal lihat nilai Z-nya itu berapa ya. Tapi kalau tidak ada, wayahna harus dilakukan interpolasi. Nah, ini hanya contoh untuk yang paling susahnya lah. Nanti misal kalau yang gampang mah ya nggak harus interpolasi. Jadi dituliskan nanti berarti rata-ratanya itu berada di selang antara X1, X bar 1 dikurangi ya, untuk sebelah kiri pasti dikurang dan sebelah kanan pasti ditambah. Oke, paham ya untuk yang interval keyakinannya. Jadi ada perbedaan tadi, CI itu apa dan alfa itu apa. Nah, sekarang kita akan mencari alfa. Kalau kemarin nilai Z diketahui. Gitu. Nah, sekarang next-nya ke penaksiran rata-rata ya, menaksir rata-rata. Jadi ada interval rata-rata tadi akan kita taksir. Oke. Nah, untuk memperoleh taksiran yang lebih tinggi derajat kepercayaannya, maka digunakan interval taksiran. Nah, ini disertai dengan koefisien kepercayaan yang kita inginkan. Tadi kita bisa menentukan 95% atau 90% atau 85%, ya itu bisa kita tentukan. Nah, jadi untuk menaksir rata-rata ini ada beberapa kondisi. Jadi kondisi pertama seperti biasa. Nah, ini untuk selang kepercayaannya, bila tetanya diketahui dan populasi berdistribusi normal ya. Kalau ini berarti simpangan baku dari populasi itu diketahui ya. Simpangan bakunya diketahui dan dia populasinya berdistribusi normal, maka pakai yang ini. Ya, pakai yang kondisi 1. Sedangkan untuk rata-ratanya bila simpangan bakunya diketahui dan populasinya terbatas. Populasi terbatas itu kita harus hitung lagi N per N-nya yang lebih dari 5%. Maka pakainya yang ini. Terus kondisi 2 nih, misalkan selang kepercayaannya untuk rata-rata kalau simpangan bakunya tidak diketahui ya. Simpangan bakunya tidak diketahui dan populasinya berdistribusi normal. Ini untuk nah ini juga simpangan baku tidak diketahui tapi untuk populasi yang terbatas. Jadi ada 2 kondisi ya. Kalau simpangan baku diketahui dan juga kalau simpangan bakunya tidak diketahui. Tapi setelah itu dilihat juga dia termasuk populasi terbatas atau berdistribusi normal. Kalau terbatas berarti dikalikan dengan yang faktor koreksinya ya, akar N min N dibagi N1. Ya, contoh 1 keburu nggak ya? 2 menit kita bahas, semoga keburu. Misalkan rataan nilai matematika sampel acak 36 mahasiswa, tingkat sarjana adalah 2,6. Kecil sekali ya, nilai matematikanya 2,6. Nah, hitunglah selang kepercayaan 95%
Ya, ini bisa ditentukan atau bisa kita tentukan atau bisa dicari sendiri gitu. Hitunglah selang kepercayaan 95% untuk kerataan nilai matematika semua mahasiswa tingkat sarjana. Jadi kita harus menduga rata-rata populasinya ya dari sampel yang sudah kita ketahui. Nah, anggap saja simpangan bakunya itu 0,3. Ya, berarti ini pakai kondisi yang mana? Yang pertama, Kon- Bu. Kondisi 1 ya. Kondisi 1 pakai yang mana? Yang populasi distribusi normal atau yang terbatas? Terbatas, Bu. Kenapa terbatas? Normal, Bu, normal. Normal. Normal ya. Karena kita tidak tahu jumlah populasinya berapa dan juga kita hanya mengetahui jumlah sampelnya 36, artinya lebih dari 30 ya, lebih dari 30. Nah, seperti biasa nanti dituliskan apa saja yang diketahui nih, nilai taksiran rata-ratanya 2,6, simpangan bakunya 0,3. Nah, 95% ini CI-nya ya, bukan alfanya. CI-nya 95%. Artinya alfanya atau koefisien kepercayaannya 1 dikurangi 0,95 ya. Atau 5% ya, 5% atau 0,05. Kalau misalkan diketahui CI-nya dulu, berarti kan untuk selang kepercayaannya juga bisa kita ketahui ya. Jadi tinggal tambahkan saja ya, 100 dikurangi yang CI-nya juga. Oke, sepertinya tidak keburu nih, nanti masuk lagi ya. Oke. Jadi kita pakai yang kondisi 1 untuk yang berdistribusi normal.